Halo semuanya, halo guys. Kita mulai general reading lagi. Ini energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi teman-teman harus berbijaksana menanggapi pembacaan. Jika dirasa tidak cocok, silakan di skip aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan gitu. Jadi pembacaan ini tidak mutlak 100% gitu ya. Hanya sebagai untuk kewaspadaan aja dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja di sini aku mau membacakan reading tentang yang perlu kamu sadari di bulan Mei ini. Apa sih yang harus kamu sadari di bulan Mei ini? Oke, kita langsung baca dari kartunya ya. My spirit. Aku berdoa dulu sebentar. Oke, yang perlu kamu sadari di bulan Mei ini ya. Oke, aku lihat dulu. Tadi ada beberapa kartu yang sudah keluar. Oke. Di sini ada kartu stability, harmony, acceptance ya. Lalu di sini ada kartu accident, danger, caution, injury. Coba kita buka dulu 5 kartu. Yang perlu teman-teman sadari di bulan Mei ini apa ya? Langsung keluar. Oke, pas ya 5. Ada kartu introvert, privacy, spirit, online community. Oke. Mass deception, pretending, inconstancy, sama ada kartu conflict, difference, disputation, quarrel. Bottom of the deck-nya. Kita lihat ada indulgence, interaction, joy, friendliness. Oke. Aku scanning dulu energinya ya. Di sini yang perlu kamu sadari di bulan Mei ini, pembacaan kemarin aku membacakan hal yang positif. Ini juga sebenarnya teman-teman perlu berwaspada apa yang harus disadari. Oke, dari kartu pertama di sini ada kartu ya. Teman-teman harus waspada, sadari gitu ya. Aku melihat di sini sadari apa yang kamu rasakan. Pahit, manis gitu ya. Terus stabilitas dari sisi emosional, stabilitas dari sisi keuangan, karir kamu, hubungan relasi kamu dengan teman-teman, dengan keluarga gitu ya. Karena aku merasakan mungkin ada beberapa energi konflik yang akan hadir. Nah, di sini teman-teman diwaspadai penuh dengan kesadaran mana yang harusnya cukup kamu sadari secara positif gitu ya. Aku melihat teman-teman di sini adalah orang-orang yang males meladeni hal-hal yang dramatik gitu. Dan di sini pesannya adalah jaga kestabilan sisi emosional kamu, kebahagiaan kamu gitu ya, terhadap situasi atau apapun itu yang
dirasa hari ini sudah mulai ada konflik ataupun sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Dan ini pun sebenarnya juga bagaimana caranya teman-teman untuk menyadari dari sisi kesadaran, dari sisi kedewasaan gitu ya, dalam menanggapi segala sesuatu hal yang sebenarnya dari jiwanya teman-teman. Menurut teman-teman, kita capek ngeladenin drama gitu ya, kita capek, kita lelah meladeni drama gitu ya. Jika diperhadapkan sama hal ini, ya teman-teman pasti sudah bisa punya pemikiran secara positif, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dijalani gitu ya, untuk menghadapi ini gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah orang yang sabar, dan harapannya dari semesta juga, sadari kesabaran yang kamu punya gitu, kecerdasan yang kamu punya dalam menanggapi situasi, keadaan apapun itu, baik di hubungan dengan keluarga, dengan pacar gitu ya, dengan hubungan lainnya gitu ya. Terus di pekerjaan, bagaimana kalian juga stabil dalam menggunakan keuangan kayak gitu ya, stabil juga secara emosional kayak gitu. Aku melihat di sini, ciptakan sesuatu harmoni, sadari harmonisasi ada pada dirimu. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak selaras denganmu gitu ya, kamu perlu memberikan jarak untuk dirimu sendiri gitu. Oke, yang kedua di sini ada kartu accident itu ya. Kamu sadari di bulan Mei ini hati-hati gitu ya, ada sesuatu hal yang sifatnya trouble gitu ya. Ini bisa jadi kalian mau berpergian kemana-mana, perlu diwaspadai kendaraan gitu ya. Dicek mungkin kendaraannya gitu ya untuk bepergian. Lalu juga dari sisi mental gitu ya, sadari juga intuisi yang hadir gitu ya, kata batin yang masuk dalam kehidupan teman-teman dalam melakukan segala tindakan di bulan Mei ini gitu ya. Contoh misalnya teman-teman mau pergi ke tempat A gitu ya, tiba-tiba pada saat mau pergi kayak ada aja halangannya atau kata batinnya nyuruh kamu untuk tidak pergi. Nah itu sadari secara berkesadaran penuh gitu ya. Ada petunjuk-petunjuk dari semesta yang diberikan kepada teman-teman gitu ya, untuk digunakan dalam perlindungan dirinya teman-teman juga kayak gitu. Gunakan intuisi, gunakan kata hati untuk melakukan tindakan apapun gitu ya, perjalanan kayak atau hubungan dengan pasangan gitu ya. Contoh misalnya hubungan dengan pasangan, jika dirasa ada yang berjarak atau perasaanmu tidak enak, coba disadari gitu ya. Atau memang ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Kalian di sini perlu buat apa ya, kesadaran, closure lagi gitu ya atas perasaan yang kalian alami gitu ya. Dan aku sih melihat di sini energinya berpergian, hati-hati gitu ya pada saat mau pergi gitu dengan kendaraan apapun itu. Periksa kendaraan, stay safe, pelan-pelan gitu ya, tapi pasti kayak gitu. Jaga situasi gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan kata hati. Jika dirasa memang waktunya kamu tidak untuk bepergian dulu, ya dengarkan kata hatimu kayak gitu ya, yang perlu disadari. Lalu di sini ada kata introvert ya, privacy, separate, online community. Yang kamu perlu sadari, hati-hati dalam komunitas gitu ya. Jikalau dirasa ada sesuatu hal yang mengganjal
di suatu komunitas gitu ya. Mohon maaf, mungkin konotasinya ada yang gibahin kamu, ada yang ngomong yang tidak benar tentang dirimu gitu ya. Kamu perlu sadari gitu, hati-hati gitu ya. Dan ini juga kamu diminta untuk menjaga privasimu gitu. Jangan terlalu mengumbar-umbar sesuatu hal. Contoh misalnya apalagi yang berhubungan dengan mimpi-mimpi harapanmu gitu ya. Misalnya di seperempat perjalanan kamu mau melakukan perjalanan ke luar negeri, atau kamu mau menggapai mimpimu, mau bangun usaha atau apapun itu, kalau bisa jangan diumbar-umbar, tetap di-keep dulu sampai emang benar-benar sesuatu yang mau kamu ciptakan itu berhasil gitu. Oke, aku sih melihatnya seperti itu untuk di sini ya, gitu. Dan kamu perlu sadari jika kamu berjarak dengan seseorang, sadari juga harus ada komunikasi yang harus kalian jalani. Ini juga hubungannya komunikasi dengan keluarga atau pasangan kayak gitu ya. Jangan berlarut-larut terlalu sibuk dengan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk juga dengan pekerjaanmu gitu ya. Apalagi yang bukan konotasi ya, yang hubungan LDR maksudnya gitu ya. Coba bangun lagi sesuatu hal yang berhubungan untuk meningkatkan pondasi hubungan gitu ya. Komunikasimu harus dibutuhkan ekstra kayak gitu ya, agar hubungan sehat bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, yang perlu kamu sadari, hati-hati dengan orang yang bertopeng gitu ya. Hati-hati dengan orang yang bertopeng. Bisa jadi teman kerja, bisa jadi teman dekat kamu, bisa jadi juga keluarga gitu ya, yang mungkin membutuhkan dukungan kamu, tapi ada makna lain gitu ya. Ikuti kata hatimu. Jika dirasa orang ini tidak baik untukmu, berarti kamu udah harus tahu apa yang harus kamu lakukan kayak gitu ya. Dan aku melihat di bulan Mei ini kamu perlu sadari juga orang-orang yang bermuka dua kayak gitu ya. Sadari juga orang yang mungkin di depan kamu senyum ya, bahagia, tertawa, tapi ternyata ada sesuatu hal yang disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan dari dirimu gitu. Sadari juga di sini, seperti tadi yang aku sudah jelaskan di awal ya, di kartu ini, jaga-jaga dirimu, batasi dirimu, dengan siapa kamu harus interaksi, dengan siapa kamu menemukan kedamaian bersama teman-teman atau orang sekitar gitu ya. Jikalau dirasa orang ini memang memberikan konflik untuk dirimu, sadari juga gitu ya, kamu sudah harus bisa menjaga jarak gitu. Aku melihatnya di situ seperti itu. Oke. Kayaknya di bulan Mei ini agak cukup chaotic. Inti dari pembacaannya sebenarnya ya kayak teman-teman disuruh untuk bersabar dalam sesuatu hal yang dijalani gitu. Perlu ada kewaspadaan. Dan di sini juga bottom of the deck-nya tadi ada indulgence. Sadari juga gitu. Teman-teman jangan terlalu banyak berlarut-larut dalam kesedihan. Ini saatnya mungkin teman-teman harus keluar dari zona nyaman, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin untuk membicarakan sesuatu hal yang seharusnya teman-teman di sini bisa berbagi cerita, bisa untuk sharing. Siapa tahu mungkin contoh dari teman-teman ada yang belum mendapatkan pekerjaan, nanti dengan cara kalian berkumpul, tahu-taunya teman-teman dapat pekerjaan kayak gitu ya. Ada sesuatu hal yang dibicarakan dengan lebih baik lagi kayak gitu. Di sini sih sadari juga gitu ya, teman-teman harus menciptakan suasana bahagia untuk diri teman-teman sendiri kayak gitu. Karena di bulan Mei ini adalah bulannya transformasi, dimana emang
harus menciptakan sesuatu yang bahagia buat diri sendiri gitu. Karena aku melihat ketika nanti teman-teman sudah bahagia, akan ada rezeki mengalir sih dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Aku cek lagi dari kartu tarotnya. Oke. Ada kartu The Death ya, yang perlu disadari. Sudah waktunya teman-teman melakukan perubahan dalam diri gitu. Transformasi yang emang seharusnya teman-teman sudah lakukan di dalam kehidupannya gitu ya. Sadari jikalau kata hatimu berkata, aku kayaknya mau melakukan perubahan ini, aku mau melakukan perubahan A, B, C, atau D. Lakukan jika perubahan itu baik, karena memang kamu sudah dituntun, waktunya sudah ada hal-hal baru yang mau masuk dalam kehidupan kamu. Cuman biasanya di sini transformasi kamu harus disuruh meninggalkan sesuatu lama yang melekat dalam kehidupan kamu, kayak gitu ya. Kita lihat lagi dari kartunya. Oke. King of Cups. Ya. Perlu kamu sadari sisi emosionalmu. Ini berhubungan tadi ya. Kalau kamu dirasa ada emosi yang menggebu-gebu, ini waktunya kamu belajar sadar secara emosional, karena nggak semua sesuatu harus kamu bawa dengan anger, kemarahan gitu ya. Tapi gimana kamu coba tarik napas dulu, redakan gitu ya. Sebenarnya sesuatu masalah, kekeosan yang hadir dalam kehidupan ini, kamu mau diajarkan apa? Apalagi contoh misalnya sisi orang yang emosionalnya tinggi gitu ya, gampang marah-marah, masalah misalnya sesuatu hal yang mau dia rancangkan sedikit aja ada masalah dia langsung marah-marah. Ini sebenarnya sudah harus disadari gitu, bahwa semua masalah solusinya dengan marah-marah. Tapi gimana caranya kalian juga di sini harus cerdas secara emosional begitu. Oke, kita lihat lagi. Oke. 5 kartu ya. Aku sudah dapat. Di sini ada kartu Five of Cups. Ada The Devil. Ya, berhubungan ya. Sadari. Sama Strength. Oke. Mana ya aku taruh di sini. Oke, di sini aja. Five of Cups. Kamu harus sadari, enggak semuanya sesuatu hal dari masa lalu harus kamu bawa di masa saat ini. Karena menuju perubahan ke masa depan, kamu nggak boleh atau nggak bisa membawa masa lalumu yang buruk di masa saat ini gitu. Semesta meminta kamu harus sadari sudah waktunya kamu melepaskan sesuatu yang tidak selaras dengan dirimu. Sesuatu hal yang sifatnya melekat, kamu sudah harus lepas dari kemelekatan ini. Contoh The Devil ya, ada sesuatu hal yang harus kamu berubah, misalnya adiksi gitu ya, adiksi terhadap sesuatu hal yang negatif kayak gitu. Sudah harus berubah, sudah harus mengarah ke arah yang lebih baik. Sadari perubahanmu tidak akan bisa berjalan maju ke depan kalau kamu masih terpaut di masa lalu, kalau kamu masih terpaut di kemelekatan-kemelekatan yang tidak membawamu ke arah perubahan yang lebih baik gitu. Kamu tahu apa kartu The Strength? Di sini kamu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat itu seperti apa? Orang yang nanti dia bisa melepaskan jubah kemelekatan yang tidak baik dalam kehidupannya. Kayak gitu. Karena Tuhan tahu gitu ya, semesta tahu kamu adalah orang yang sebenarnya
diberikan kebijaksanaan di dunia ini dalam hal belajar gitu ya. Kamu ketemu hal yang negatif, kamu belajar apa hal positifnya yang mau kamu ambil dalam kehidupan, kayak gitu. Aku melihat di sini karena teman-teman semua adalah sosok yang kuat, sosok yang hebat gitu. Sesuatu yang kuat dan hebat, kamu bisa bertahan sampai sekarang karena kamu banyak belajar menghadapi, kamu banyak belajar ngeproses semua hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan di sini juga bottom of the deck-nya ada kartu The Hangman. Banyak sekali hal-hal yang teman-teman mau jalanin ke depannya tapi masih ragu-ragu, masih ngegantung, kayak serasa sudah tidak ada harapan. Ini loh, kalian harus ngelepasin dulu kemelekatan itu yang ada di dalam diri sendiri gitu ya. Gimana caranya berproses, karena proses itu bukan hal yang linear gitu ya. Proses itu ya kayak kita ibarat mendaki gunung, naik turun terjal gitu ya, capek di pertengahan jalan, gak mungkin kan kamu turun lagi gitu ya. Gimana caranya kamu naik sampai kamu ada di titik finish. Oh, sebenarnya ini loh keindahan, kayak kamu memandang gunung dari atas gitu ya. Ketika kamu sudah di titik puncak, ini loh sebenarnya keindahan yang mau Tuhan kasih ke hidup kita. Cuman pada saat kita mau mencapai keindahan itu yang hadir dalam kehidupan kita, kita kan harus mengalami dulu proses yang pahit, proses yang berat, proses yang terjal dalam hidup kita, kayak gitu. Karena ketika keindahan sudah ada di tanganmu, sudah ada di genggamanmu, sudah dihadiahkan semesta kepadamu, otomatis kamu juga dalam menghadapi hidup ini, kamu gak asal-asalan gitu. Aku melihat itu di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups ini cangkirmu tuh penuh, kebahagiaanmu, sukacitamu, kedamaianmu, ketenangan batinmu itu ada gitu. Karena kamu sudah bisa berjalan, berproses menghadapi situasi ini, kayak gitu. Six of Wands, akhirnya ada kemenangan pada dirimu dan kamu, aku lihat di sini akan lebih dikenal banyak orang, kayak gitu ya. Ya, tetap lagi pas buka Six of Wands ya. Oke. Di sini pembacaannya hanya sampai sini aja. Tetap berbijaksana. Aku doakan yang terbaik untuk kamu, sukses ke depannya. Kedepannya kalau kamu sukses atau enggak di saat ini, di bulan ini, ketika kesuksesan yang menurutmu hadir, jangan lupa kolom di kolom komen ya. See you next reading. Bye bye.